Video kali ini menjelaskan mengenai tutorial cara menggambar pembelahan meiosis sekaligus menjelaskan kenapa gambar yang ada di buku bisa seperti itu. Meiosis ini berbeda dengan mitosis. Perbedaannya, jika meiosis ini pembelahannya terjadi agar mempertahankan generasi berikutnya memiliki kromosom yang tetap sama. Jika mitosis, induknya memiliki sifat yang sama dengan sel anaknya, yaitu 2N. Tapi kalau meiosis berbeda, pada meiosis ini sel induk memiliki sifat 2N dan sel anak memiliki sifat N. Kesimpulannya adalah meiosis memiliki sel anak dengan setengah jumlah dari kromosom induknya. Sederhananya begini, manusia memiliki kromosom jumlahnya 46. Adanya meiosis ini akan menjadikan manusia selalu memiliki kromosom 46, karena sel telur kromosomnya 23. Dan sel sperma kromosomnya 23. Manusia berasal dari fertilisasi sel ovum dan sel telur. 23 tambah 23 hasilnya jadi 46. Nah, supaya nanti manusia ini tetap sama 46, maka manusia ini akan menghasilkan gamet yang jumlah kromosomnya 23. Cara supaya dia tetap menjadi 23 adalah dengan cara melakukan pembelahan secara meiosis. Maka, meiosis ini terjadi pada sel gamet. Tujuannya mempertahankan keturunan supaya kromosom generasi berikutnya tetap sama. Perbedaan yang kedua adalah mitosis pembelahannya terjadi satu kali, sedangkan meiosis pembelahannya berlangsung 2 kali dengan urutan kira-kira seperti ini. Jadi tahapan yang pertama, dia akan membagi kromosom homolog, dan tahapan yang kedua adalah dia membagi 2 kromatid menjadi 1 kromatid. Nah, dari pengantar saya ini, maka tutorial berikutnya adalah menjelaskan tahap-tahapan yang terjadi selama proses pembelahan meiosis. Tetap semangat ya! Tahap yang pertama pada meiosis ini adalah interfase. Mulai muncul sentrosom. Muncul aster. Selubung inti mulai rusak. Kemudian terbentuknya kromatin, inti mulai rusak, muncul benang-benang kromatin, dan nukleolus masih nampak. Ya, ini adalah aster. Kemudian ini adalah selubung inti, ini benang kromatin, dan ini nukleolus. Kita beri keterangannya. Ya, ini adalah tahap interfase. Interfase ini dimana selubung inti mulai rusak, nukleolus masih nampak, muncul sentrosom, kemudian benang kromatin, dan sudah tidak muncul lagi inti. Itu kesimpulan dari interfase yang pertama, karena meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Yang kedua yaitu profase yang pertama, mulai muncul benang spindle, tahap selanjutnya adalah profase yang pertama. Pada tahap ini muncul sentrosom, kemudian ada benang-benang spindle-nya. Di sini juga
selubung inti juga mulai semakin menghilang. Pada tahap profase pertama ini terdapat muncul kromatid saudara. Nah, ini kenapa saya delete, karena nanti akan terjadi pindah silang di situ. Jadi dia memiliki sebagian dari kromosom yang ada di sebelahnya. Yang warna merah itu memiliki warna biru, yang warna biru memiliki warna merah. Oke, kita beri keterangan dulu. Ini adalah benang spindle. Kemudian ini adalah sister kromatid atau kromatid saudara. Ini adalah selubung inti. Nukleolus mulai tidak nampak. Kemudian jika kalian lihat, itu lengan dari sister kromatid itu saling nyilang. Nah, silangan ini namanya kiasma. Nah, untuk dari interfase menuju ke profase yang pertama ini, prosesnya lebih lama terjadi pada profase yang pertama. Kalau pada mitosis, proses yang lama itu terjadi pada interfase. Sedangkan kalau pada meiosis, proses yang lama terjadi pada profase yang pertama ini. Nah, supaya dia bisa menjadi gambar yang seperti yang saya gambar ini, ada beberapa tahapan yang dialami oleh profase yang pertama ini. Ini adalah hasil akhir yang saya buat. Tahapan itu saya singkat dengan istilah lazy padidi. Iya, saya ulangi, namanya tahapan yang membentuk profase pertama ini adalah lazy padidi. L-nya adalah leptoten, Z-nya adalah zigoten, P-nya adalah pakiten, D yang pertama adalah diploten, dan D yang terakhir adalah diakinesis. Oke, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang bisa menyusun profase pertama. Ini ada kemudian ada benang spindle, selubung inti, kemudian ada benang kromatin, yang kedua adalah zigoten. Pada tahap zigoten ini, kata kuncinya adalah terjadinya sinapsis. Sinapsis itu di mana kromosom ini yang sama panjang, mereka akan saling mendekat, dan yang mendekat itulah akan berjejer menjadi kromosom homolog. Gambarnya seperti ini. Yang panjang dengan yang panjang, yang pendek dengan yang pendek, ketemu dengan yang pendek. Nah, mereka bisa sejajar seperti ini karena adanya sinapsis. Pasangan merah dan biru ini yang disebut dengan kromosom homolog. Jadi ini kromosom homolog. Pada tahap
ketiga, pakiten, kromosom homolog ini mengalami duplikasi pada kromatidnya. Nah, mengalami duplikasi. Sehingga menjadi masing-masing kromosom memiliki 4 kromatid. Formasi ini yang disebut dengan formasi tetrad. Ciri khas dari pakiten ini adalah adanya formasi tetrad. Formasi tetrad itu di mana masing-masing kromosom memiliki 4 kromatid ini dihasilkan dari duplikasi pada masing-masing kromosom homolog yang awalnya dibentuk pada tahap sigoten. Ya, ini adalah hasil dari pakiten. Oke. Ini adalah bakal sentromernya. Ya, selesailah tahapan pakiten. Selanjutnya adalah tahap diploten. Pada tahap diploten ini, formasi tetrad itu mulai saling menjauh. Saya gambar di bawah dulu, saya tidak gambar di areal selnya. Jadi ini mulai merenggang. Nah, ini sentromernya. Begitu juga yang berwarna biru. Karena dia saling merenggang, sehingga menyebabkan adanya lengan kromatid yang saling berhimpitan. Formasi yang saling berhimpitan antar lengan kromatid ini disebut dengan kiasma. Ciri khas dari diploten itu adalah adanya kiasma. Kiasma merupakan kromosom yang memiliki lengan kromatid, dan lengan kromatid ini saling berhimpit atau bertumpuk. Inilah yang disebut dengan kiasma. Dan pada saatnya nanti, kiasma inilah yang akan terpisah dan mengalami pembelahan. Pada tahap diakinesis ini, benang spindle, inti, dan pada tahap diakinesis ini ciri khasnya adalah di mana kromosom homolog tadi dengan kiasma itu sudah berada pada tahap yang optimal, yaitu kromosom yang pendek dan tebal. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, inilah akhir dari diakinesis dan
Gambar ini adalah gambar yang tadi di awal kita gambar pada tahap profase yang pertama ini. Nah, jadi adanya kiasma dan sudah terjadi pindah silang merupakan hasil akhir dari profase 1 yang dimana tahapannya ada lesi, padidi, leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Karena tahapan pada profase 1 ini sangat banyak, maka proses terlama pada meiosis itu adalah pada tahap profase yang pertama. Sedangkan pada mitosis, tahap yang terlama adalah interfase. Selanjutnya adalah metafase yang pertama. Sentromer mulai menuju ke tengah dan berlawanan kutub. Benang spindle semakin memanjang. Yang berbeda dengan mitosis, kalau mitosis kalian masih ingat, ini benang spindle, nah, kromosomnya kan jajar. Kalau meiosis berbeda, ini benang spindle. Nah, karena adanya kromosom homolog, jadinya kromosom akan berjejer di bidang ekuator dengan formasi yang disebut bivalen. Kromosom ini akan berada pada benang gendong karena juga sentromer itu berikatan dengan benang gendong karena adanya kinetokor. Bedanya dengan mitosis, kalau mitosis ini kromosomnya tunggal, kalau ini tidak, kromosomnya merupakan pasangan kromosom yang sudah mengalami pindah silang, ada formasi tetrat. Itu bedanya antara mitosis dengan meiosis. Oke, kita gambar pada bagian sel di dalam sini. Ini hasil pindah silang. Dan ini adalah sentromer yang berikatan dengan benang gelendong. Jadi ini tetap ada kinetokor. Ini kinetokor. Kemudian ini adalah pasangan kromosom homolog dengan formasi tetrat. Ini formasi tetrat. Mereka berada pada bidang ekuator. Ini bidang ekuator. Ya, inilah tahap dari metafase yang pertama. Kita beri keterangannya. Selesai mengenai tahap metafase yang pertama. Ada bidang ekuator, kemudian sentromer dengan kinetokor, kromosom dengan formasi tetrat berada pada bidang ekuator dengan masing-masing kromatidnya memiliki hasil dari pindah silang. Karena adanya gaya tarik-menarik antar kutub, maka benang spindle menjadi terputus
Sama seperti tahap anafase pada mitosis. Yang berbeda adalah sentromer di sini tidak akan terpisah, tidak akan terbelah menjadi dua. Yang terpisah, yang terpecah itu adalah formasi tetra. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Bagian merah ini, lengan merahnya, akan mengandung warna biru. Begitu juga kromosom yang satunya lagi. Ini jadinya mengandung warna merahnya. Hasil dari pindah silang. Tapi kalau kalian lihat, sentromernya tidak terbelah. Dia tetap utuh. Ya, ini namanya kromosom homolog, hasil pindah silang yang sudah terbelah, yang awalnya dari formasi tetrat. Tahap anafase yang pertama selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap telofase yang pertama. Pada tahap telofase yang pertama ini, benang spindle sudah tidak nampak. Sudah mulai muncul kembali selubung inti. Dan di tahap ini terjadi reduksi kromosom, di mana jumlah kromosom yang semulanya diploid menjadi haploid atau N. Selain itu juga kromosom sudah mulai istirahat kembali, dia sudah panjang dan tipis, gambarnya seperti ini. Kita beri keterangan, ini adalah kromosom dengan dua kromatid yang sifatnya sudah haploid di selubung inti dan muncul lekukan sel. Ini kesimpulan dari telofase yang pertama, kita beri keterangannya. Inilah hasil dari telofase yang pertama.
Tahap selanjutnya adalah sitokinesis yang pertama. Pada sitokinesis yang pertama ini, selubung inti sudah mulai terbentuk. Selubung inti sudah mulai terbentuk, kemudian muncul nukleolus. Dan kromosom dengan 2 kromatid itu sudah berada pada tahap istirahat. Ini selubung inti, ini nukleolus, dan ini kromosom dengan 2 kromatid. Yang perlu kalian ketahui adalah pada saat sitokinesis yang pertama ini tidak terjadi penggandaan materi genetik kembali atau tidak lagi terjadi replikasi materi genetik. Jadi hanya sampai sini aja, kromosom dengan 2 kromatid tanpa adanya replikasi kromosom. Selesai mengenai sitokinesis yang pertama. Selesai. Sitokinesis pertama akan dilanjutkan dengan tahapan yang berikutnya, yaitu meiosis tahap kedua, yang diawali dengan profase tahap yang kedua. Pada tahap profase yang kedua ini, sentrosom mulai muncul benang spindle. Karena saya pakai aplikasi jadi gambarnya enak. Kalau kamu pakai bolpen ya harus gambar 2 kali. Selubung inti mulai rusak, tipis dan rusak. Nukleolus menghilang. Pada tahap profase yang kedua ini, kromosom dengan 2 kromatid menjadi semakin pendek dan tebal. Nah, ini hasil dari profase yang kedua. Pertama, muncul benang spindle, selubung inti mulai menghilang, kemudian kromosom dengan 2 kromatid menjadi lebih pendek dan tebal. Pada tahap metafase yang kedua ini, kalau di buku gambarnya itu selubung tahap berikutnya adalah metafase yang kedua. Jika di buku gambar dari benang gelondongnya itu kan gini, sentrosom ini kan. Saya akan menggambarnya dengan gambar yang
benang spindle-nya itu konsisten dari arah atas bawah. Ini. Ya, semoga kalian nanti lebih mengerti konsepnya, tidak hanya sekedar hafalan. Dan pada tahap meiosis yang kedua, itu sebenarnya mirip dengan tahap pada pembelahan mitosis. Ya, ini sentrosom. Kemudian sentrosom mulai berada di bagian tengah, semakin panjang benang-benang spindle-nya. Seperti biasa, ketika pada tahap metafase ini, maka terjadi gaya tarik-menarik antar kutub, sehingga menyebabkan kromosom dengan dua kromatid saling tertarik, saling ketarik ke arah bagian tengah. Di gambarnya seperti ini. Ini plat metafasenya. Dan di bagian ini, di bagian kromosom, kenapa dia bisa berikatan? Masih ingat kan, namanya adalah kinetokor. Masih ada kinetokornya. Dan ini sentromer. Ya, kita beri keterangan, ini plat metafase, kinetokor, kemudian ada kromosom dengan dua kromatid yang saling ketarik menuju ke bagian tengah, atau yang disebut dengan plat metafase. Ya, metafase kedua selesai, dilanjutkan dengan tahap anafase yang kedua. Sama, jadi ada tarikan kuat antar kutub, benang spindle mulai terputus. Lalu apa yang terjadi dengan kromosom? Sentromernya membelah dan mengakibatkan kromosom dengan dua kromatid akhirnya terbelah juga. Gambarnya seperti ini. Beginilah jadinya, sentromer membelah, kemudian dua kromatid juga ikut membelah, sehingga akhirnya kromosom menjadi kromosom yang tunggal kembali, namun dengan lengan kromatidnya itu mengandung hasil dari pindah silang. Itu bedanya dengan pembelahan pada tahap mitosis, tetapi secara umum tahapannya sama. Ini adalah hasil dari anafase yang kedua. Pada tahap telofase yang kedua ini, sentromer sudah mulai minggir dan benang gelendong sudah mulai menghilang. Kemudian adanya selubung inti yang mulai nampak.
Inilah hasil akhir dari telefase yang kedua, di mana masing-masing kutub itu kromosomnya sudah mulai tipis dan panjang dan memiliki bagian yang merupakan hasil dari pindah silang. Selubung inti mulai nampak, sentrosom dengan benang spindlenya sudah mulai tidak kelihatan, hanya muncul adanya aster. Inilah hasil dari sitokinesis yang kedua, di mana dihasilkan 4 sel yang baru dengan masing-masing kombinasi kromosom di dalamnya. Kromosom tidak lagi bereplikasi dan sudah mulai ada selubung inti yang utuh, juga adanya nukleolus. Masing-masing dari sel yang dihasilkan ini sifatnya adalah haploid, sehingga meiosis yang tadi saya jelaskan hasilnya berupa 4 sel dengan masing-masing kromosom separuh dari jumlah kromosom induk, yaitu setengah. Jadi kalau kita rinci gambar dari awal, maka seperti inilah tahapan-tahapan dari proses meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Ya, cukup banyak karena 2 kali pembelahan, dan disinilah tujuannya supaya mempertahankan jumlah kromosom pada generasi berikutnya. Perbedaan mendasar dari mitosis dan meiosis dapat dilihat dari tabel ini. Ya, ini rangkumannya bahwa mitosis itu mengalami 1 kali pembelahan dan hasilnya nanti adalah 2N. Tidak pernah terjadi kromosom homolog, tidak pernah, sedangkan pada meiosis terjadi kromosom homolog, dan tujuannya adalah pada meiosis ini agar dapat mengurangi jumlah kromosom sebanyak separuh dari kromosom induk dan memperkenalkan variabilitas genetik di antara gamet atau sel kelamin. Demikian pemaparan dari saya mengenai langkah-langkah gambar dari meiosis. Terima kasih. Video kali ini menjelaskan